Bu, kemarin ada ibu-ibu yang nanya tentang kita yang akan pergi ngerantau. Tapi aku bilang gak tahu kapan. Banyak bertanya tentang keluarga kita, Bu, ungkap Yayan suatu pagi sebelum berangkat sekolah. Oh, iya, bilang aja kalau gak tahu apa-apa. Memangnya siapa yang nanya? Tanya Sarah penasaran dengan cerita yang didengar. Neneknya Winda, Bu, dan ada juga ibu-ibu yang lain, jawab Yayan polos. Lalu Sarah menghempaskan nafasnya pelan. Nenek Winda tak lain adalah Bu Riri. Kebetulan cucu beliau satu kelas dengan Yayan. Lain kali jawab aja gak tahu, karena kita pergi merantau juga belum pasti, terang Sarah dan diangguki oleh Yayan. Kalau perlu tidak usah dijawab dan langsung pergi aja, sahut Hidayat. Jangan gitu bang, tak beradab itu. Pokoknya jawab aja gak tahu apa-apa, jawab Sarah tak setuju. Karena jika Yayan tak menjawab, malah ia dan suaminya yang tak pernah mengajarkan tentang adab pada orang tua. Ya udah Gih, cepat pada berangkat sekolah, udah jam 7 lewat nih, ucap Sarah lagi kepada Abdu dan Yayan. Seperginya dua anak mereka, kini tinggal Hidayat dan Sarah yang masih duduk mengitari piring-piring kotor sehabis sarapan. Terdengar hembusan nafas Hidayat dengan datarnya, seperti sedang dalam banyak masalah. Aku pengen cepet pindah dek, gimana kalau kita percepat saja? Gak usah dipercepat bang, jalani aja dulu. Sabar sedikit lagi, gak perlu buru-buru, jawab Sarah memperbaiki wajah suaminya yang memiliki beban masalah. Padahal uangnya sudah banyak. Mau ya dek, kita pindah lebih cepat. Capek di sini, gerak dikit salah, ungkap Hidayat dengan wajah memohon. Terserah abang aja lah, jawab Sarah akhirnya. Baiklah, minggu depan kita pindah ya, lanjut Hidayat dengan senyuman. Dalam seminggu terakhir ini, Hidayat tampak sibuk mengurus semuanya. Surat kepindahan sekolah dan izin kepada Pak RT, dan juga perpamitan pada warga lain. Begitu bersemangat Hidayat mengurus semuanya sendiri, bahkan sering pergi seorang diri tanpa mengajak Sarah. Banyak orang-orang mendoakan kesuksesan Hidayat dengan modal nekat membawa anak istri ke perantauan yang cukup jauh. Jadi rencananya besok kalian mau perginya? Tanya Pak RT. Iya Pak, mohon doanya ya, jawab Hidayat sambil menyalami tangan Pak RT. Beberapa orang terdekat sengaja Hidayat datangi untuk meminta doa, dan ia juga datang ke rumah Pak Yasin dan Bu Yuni untuk berpamitan. Ya sudah, semoga kalian bisa sukses di sana. Jaga anak istri, keluarga adalah yang paling utama, pesan Pak Yasin beberapa memberi nasihat. Dan entah sejak kapan Hidayat paling anti mendengar nasihat. Iya Pak, makasih. Ya udah, saya pamit ya Pak, jawab Hidayat tak mau berlama-lama. Malam itu mereka sibuk berkemas. Tak banyak yang dibawa, hanyalah baju-baju saja. Itu pun banyak yang ditinggalkan karena baju lusuh yang sudah tak layak lagi. Jangan bawa baju banyak-banyak, nanti bapak belikan baju baru untuk kalian, ucap Hidayat masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat mereka yang begitu antusias memasukkan barang-barang pribadi masing-masing. Ini baju masih layak semua Pak, jawab Abdu. Gak usah dibawa, udah jelek itu, nanti bapak belikan, tenang aja kalian, ucap Hidayat lagi sembari memperhatikan dua anaknya yang tengah memilih pakaiannya. Lalu mereka berdua pun menurut saja. Masing-masing Abdu dan Yayan hanya membawa tas ransel. Barang-barang lainnya lebih banyak yang ditinggal, termasuk sepatu baru yang dilarang oleh Hidayat untuk dibawa. Sepatu itu gak usah dibawa, nanti bapak belikan sepatu sekolah yang lebih bagus lagi, ungkap Hidayat ketika Abdu hendak memasukkan sepatu tersebut. Kenapa gitu bang? Sepatunya masih bagus kok, dan Abdu juga menyukainya, sahut Sarah karena melihat suaminya begitu berlebihan. Aku malas debat, pokoknya kalian semua harus nurut saja, jawab Hidayat malas. Keesokan paginya, Hidayat dan Sarah disaksikan beberapa ibu-ibu yang melihatnya. Sarah menaiki mobil travel, sedangkan Hidayat dan Abdu pergi naik motor untuk menghemat biaya. Hati-hati Sarah, ucap Rahma bersedih. Lalu Sarah tersenyum. Ia memeluk teman dekatnya itu.
dan juga menyalami ibu-ibu yang berada di depan rumahnya. "Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum," ucap Sarah masuk ke dalam mobil. "Iya, waalaikumsalam," jawab mereka serentak. Tak ada yang tahu bahwa mereka bukanlah pergi merantau, melainkan pindah dan meninggalkan jejak yang tak mereka ketahui. Beberapa ibu-ibu yang lain masih berkumpul di warung Bu Wati, masih membicarakan topik keluarga Hidayat yang ternyata pergi lebih cepat. Singkat cerita, sudah 1 minggu sejak kepindahan Hidayat, dan sudah 1 minggu terakhir ini Pak Yasin tak pernah melihat penampakan tuyul menyeberang jalan. Suatu sore Pak Juni, tetangga dekat Hidayat, yang tengah membersihkan belakang rumahnya yang berdampingan dengan rumah Hidayat yang lapuk. Beliau membersihkan sekitar rumahnya yang sangat dekat dengan rumah yang ditinggalkan Hidayat. Saat beliau bersih-bersih di belakang, beliau tak sengaja menemukan tumpukan kotak susu formula yang tersusun rapi di dalam kresek hitam yang diletakkan di pintu belakang rumah Hidayat. Bekas kotak susu siapa ini? Apa jangan-jangan? Udahlah, bodo amat dengan mereka, ucap Pak Juna, membuang pikiran jauh-jauh tentang keluarga Hidayat. Di tempat yang berbeda, Hidayat dan Sarah sudah tiba di depan rumah berpagar hitam dengan bangunan rumah bercat putih. Rumah minimalis namun sangat mewah bagi keluarga mereka. Di pekarangan rumah ditumputi rumbuh hias dan beberapa tanaman bunga. Rumah mereka sama persis dengan rumah-rumah yang lain juga. "Ini rumah kita, Pak?" tanya Abdu menatap penuh tanya. "Iya, ini rumah kita," jawab Hidayat sambil mengusap kepala sang anak. "Ayo kita masuk ke dalam," lanjut Hidayat lagi sembari mengeluarkan anak kunci. "Wah, ini rumah orang kaya, Pak," ucap Abdu berbinar. Begitu pula dengan Yayan yang sangat antusias melihat rumah baru mereka. Lalu Hidayat dan Sarah saling tatap dan terkekeh kecil melihat ekspresi kedua anak mereka yang tak percaya jika semua itu bukanlah mimpi. "Kamar kalian berdua di sana masing-masing ya, jadi tidak perlu kalian tidur bareng lagi," ucap Hidayat melangkahkan kakinya menuju 2 buah kamar yang bersebelahan. Kasur yang empuk, meja belajar di setiap kamar, dan juga terdapat kipas angin. Sedangkan di ruang tamu sekaligus ruang keluarga terdapat televisi berukuran besar dan bagian dapur yang penuh aneka perabotan yang sudah rapi. Hidayat dan Sarah ikut senang menatap kedua anaknya yang sedang melompat-lompat di kasur empuknya. "Lihat anak kita, Dek, mereka senang sekali," ucap Hidayat merangkul pundak Sarah. "Iya, Bang. Aku juga ikut senang melihat mereka," ucap Sarah sembari mengusap sudut matanya yang sempat meneteskan air mata. "Ayo Dek, kita ke kamar. Biarkan saja mereka sibuk bermain dan menikmatinya," tuntun Hidayat menuju kamar utama yang lebih besar. Siang itu Hidayat dan Sarah memadu kasih. Awalnya Hidayat merasa jijik, namun karena hasrat biologisnya perlu diutamakan maka ia niatkan saja. Biarlah dia berbagi dengan dukunnya dan juga peliharaannya. Singkat cerita, "Bang, selanjutnya abang mau kerja atau mau buka usaha, Bang?" tanya Sarah. "Malas kerja, Dek. Biarin aja abang di rumah dulu menikmatin waktu santai," jawab Hidayat menyeruput kopi panasnya. "Masa gak ngapain-ngapain sih, Bang? Saran aku kita jualan saja gitu, Bang. Terus dipromosikan di media sosial. Kita jualan online," tutur Sarah yang menampak bersemangat untuk membuat usaha kecil-kecilan. "Gak usah Dek, bikin capek aja. Memangnya mau jualan apa sih?" ucap Hidayat. "Aku mau bikin kue, Bang. Kue bolu," jelas Sarah penuh harap agar ia dan suaminya bisa bekerja sama saling membantu. "Gak usah aja ya, capeknya iya, untungnya gak banyak lagi," lanjut Hidayat. Lalu Sarah ditinggalkan begitu saja, padahal ia ingin sekali membuat usaha kecil-kecilan untuk mengisi waktu luangnya. Keesokan paginya, Hidayat sibuk mengurus kepindahan sekolah kedua anaknya. Beruntung sekolah dasar tak begitu jauh, yaitu berada di luar komplek perumahan. Tak lupa Hidayat membelikan sepeda baru untuk Abdu dan Yayan dengan uang sisaannya,
Namun untuk beli motor baru untuk saat ini tidak cukup uang. Mereka masih menggunakan motor second yang dibeli beberapa waktu lalu. "Dek, kamu nanti ya beli motornya, uangnya masih belum cukup," ucap Hidayat. "Iya bang, gak apa-apa, nanti aja, aku juga gak perlu-perlu banget kok," jawab Sarah sedang mencoba kompor barunya. Rutinitas di rumah baru tidak begitu banyak. Mau bicara dengan tetangga juga tidak ada. Bahkan samping rumah mereka masih belum ada penghuninya. Keesokan paginya, "Dek, abang mau ke pasar dulu ya, mau beli kebutuhan dan juga susu," ucap Hidayat berpamitan. Sedangkan Abdu dan Yayan sudah berangkat sekolah dengan diantar oleh Hidayat menggunakan motor. "Aku boleh ikut bang?" pinta Sarah. "Nggak usah, aja ke rumah aja, biar cepet juga," tolak Hidayat sembari menyalakan motornya dan meninggalkan pekarangan rumah. Tak disangka oleh Sarah, kepergian Hidayat pagi-pagi bukan hanya untuk ke pasar, melainkan untuk menemui seorang perempuan yang ia kenal lewat sosial media. Hampir setengah hari suaminya belum pulang juga, padahal Sarah dilarang ikut karena ingin cepat, namun malah sangat lama. Abdu dan Yayan sudah pulang menggunakan ojek. Lalu setelah makan siang, mereka langsung masuk ke dalam kamar masing-masing sambil memainkan ponselnya. Tak ada kegiatan bersama teman-teman, apalagi main bola di lapangan, karena mereka berdua sudah bisa main bola lewat ponselnya yang merupakan sebuah game. Hampir jam 1 siang, motor Hidayat akhirnya terdengar. Wajah Hidayat yang hitam tampak lebih berbinar dan terlihat lebih bahagia. Tak lupa Hidayat juga menenteng sebuah belanjaan menggunakan kresek hitam yang besar. "Nih dek belanjaannya, dan ini makan siang buat kamu dan anak-anak," ucap Hidayat meletakkan bungkusan. "Oh iya bang, aku dan anak-anak sudah makan kok," jawab Sarah tak lepas matanya menatap suaminya yang sedari tadi selalu tersenyum. Hidayat ke kamar dan mengambil handuk untuk mandi. Sarah menahan untuk tidak bertanya dan memilih menunggu suaminya selesai. Sarah merebahkan tubuhnya dan mencoba untuk berpikir positif. Namun saat melihat ponsel suaminya, ia berinisiatif untuk mengeceknya. Lantas saat Sarah hendak membuka sebuah aplikasi, tiba-tiba sebuah pesan masuk. "Semoga suka dengan servisnya dan semoga kita jadi langganan," isi pesan tersebut. Lalu Sarah juga mengecek pesan lainnya, yaitu menunjukkan tempat dan harga yang dipinta oleh sang perempuan. Sarah geram, hatinya panas. "Dasar kau berkhianat bang," batin Sarah. Singkat cerita, tak terasa sudah 7 bulan mereka menempati rumah baru itu. Tak banyak yang mereka kenal dalam satu komplek dan hanya bertegur sapa dengan seadanya. Tahun pertama di rumah baru dan di tempat baru mereka semua nampak baik-baik saja. Masalah keuangan sangat kecukupan, anak-anak sekolah dengan layak. Petu datang membawa penghasilan dan setiap bulannya mereka pergi ke rumah Aki Ajin. Jika diperhatikan, keluarga mereka sangatlah harmonis. Namun beberapa tetangga dekat mereka sedikit banyaknya saling bertanya perihal pekerjaan Hidayat yang tak pernah kelihatan jika waktu pagi berangkat bekerja. "Mungkin memiliki bisnis usaha gitu?" tebak Bu Nunung, tetangga seberang rumah Hidayat. "Iya, bisa jadi, karena jika diperhatikan gaya suaminya itu kayak bos-bos gitu sih, santai aja di rumah, lalu anak buahnya yang kerja," sahut yang lain ikut membenarkan. Mereka tidak tahu banyak tentang keluarga Hidayat dan beranggapan jika Hidayat adalah seorang bos. "Dek, malam ini kita ke rumah Aki Ajin ya," ungkap Hidayat. "Iya bang, aku ingat," singkat Sarah. Beberapa bulan terakhir ini, Sarah hanya memendam rasa sakitnya. Bukan hanya 1-2 kali, Sarah mendapati suaminya bertemu dengan perempuan lain dan tidur bersama. Untuk saat ini hanya diam saja dan membiarkan suaminya mendapatkan kenikmatan dari perempuan lain. Kalau ia menegur juga tak kalah sakit, karena sang suami pasti akan memojokkan dirinya dan menyalahkan Sarah yang sudah dicicipi oleh Aki Ajin. Lalu sekitar jam 7 malam, mereka berangkat dan berpesan kepada anak-anak mereka agar berada di dalam rumah saja di saat mereka pergi. "Apakah lama, Pak?" tanya Yayan yang kini sedang sakit.
Enggak kok, cuman sebentar. Tenang aja, mau dibelikan apa nanti? Tanya balik Hidayat menenangkan anak bungsunya. Enggak mau apa-apa pak, Yayan cuman pengen ibu sama bapak jangan lama-lama keluarnya. Jelas Yayan dengan mata sayunya. Hidayat menganggukkan kepalanya dan meminta Abdu untuk menjaga sang anak. Pintunya kunci dari dalam ya, pesan Hidayat sembari pergi. Abdu mengiyakannya dan pergi ke kamar sang adik untuk menemaninya. Lalu mereka berdua meninggalkan rumah. Jalanan licin karena habis diguyur hujan. Bang, telinganya kembali gatal-gatal ya? Tanya Sarah. Iya, alerginya kambuh lagi, jawab Hidayat terkekeh. Perjalanan nampak mulus, tak ada hal aneh saat di jalan. Hanya melihat beberapa ekor monyet yang menyeberang jalan dan membuat Hidayat mengerem mendadak. Bang, kalau kita terus jalan ke sana, ini akan sampai mana ya? Tanya Sarah. Tiba di sebuah desa juga dek. Gak pernah juga sih abang lewat sini, selain hanya singgah ke rumah Ki Ajin, jelas Hidayat. Sengaja Hidayat pergi ke rumah Ki Ajin lebih cepat karena ia ingin sedikit berbincang dahulu dengan dukun tersebut sebelum beliau memadu kasih dengan Sarah. Hidayat melajukan motornya saat menaiki tanjakan terakhir menuju rumah Ki Ajin. Motor berhenti di pekarangan rumah yang luas dengan suasana yang lebih terang. Mereka menekan bel pintu beberapa kali dan tak lama kemudian Ki Ajin membukakan pintunya. Biasa Ki, kami kesini mau setor, ucap Hidayat melirik sekilas ke arah Sarah. Ki Ajin tersenyum menanggapinya dan menganggukkan kepala. Lalu Sarah diminta dahulu untuk masuk ke kamar, sedangkan Hidayat dan Ki Ajin masih mengobrol. Sarah tahu ia dilarang mendengar obrolan mereka, maka dari itu ia dipinta untuk menunggu di kamar. Akhir-akhir ini telinga saya sering gatal Ki, keluh Hidayat. Ki Ajin tersenyum menanggapinya. Sesuai yang dijelaskan oleh beliau, konsekuensi yang didapat Hidayat sudah mulai terlihat. Gimana ini Ki? Ki Ajin tersenyum sembari berkata, sudah waktunya tumbuh. Lalu Hidayat mengembuskan nafas kasarnya. Memang sudah kenyataannya dan ia harus menerimanya. Ki Ajin tersenyum melihat tamu di depannya yang tak terima dengan sebuah tanda yang ada di telinganya. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya akan segera ke kamar, ucap Ki Ajin berdiri. Hidayat menggelengkan kepalanya. Ia memperhatikan dukun di depannya yang berjalan tampak tertatih-tatih menggunakan tongkatnya. Seperginya Ki Ajin, Hidayat dipinta untuk ke dapur menikmati makanan sambil menunggu istrinya selesai menjalankan tugasnya. Silakan dimakan, ucap Bi Laksmi sembari membuatkan teh. Lalu Hidayat menatap hidangan di depannya yang nikmat. Untuk kali ini dia tidak berselera. Entah ia merasa sudah kenyang dan ia juga kepikiran dengan perkataan Ki Ajin barusan. Bi, boleh saya bertanya sesuatu? Tanya Hidayat memecahkan keheningan. Silahkan, mau tanya apa? Tanya Bi Laksmi terkekeh. Apa benar salah satu ciri orang yang memelihara tuyul itu memiliki telinga seperti ini, Bi? Tanya Hidayat memperlihatkan telinganya yang memerah dan luka. Apa sebelumnya tidak ada dijelaskan oleh Ki Ajin? Karena yang saya tahu beda-beda tergantung syarat yang ditentukan, jawab Bi Laksmi. Lalu Hidayat mangguk-mangguk saja. Setelahnya tidak ada pembicaraan lagi. Hidayat hanya merokok sembari menunggu Sarah yang masih berada di dalam kamar. Tidak ada rasa cemburu lagi di hati Hidayat. Ia sudah biasa mengantarkan Sarah untuk menyerahkannya kepada dukun itu. Baginya dengan menyerahkan Sarah masih tidak sebanding dengan kebaikan Ki Ajin yang memberikan mereka peliharaan makhluk gaib yang membuat kehidupan mereka jauh lebih baik. Pesugihan Gendruwo emangnya ada juga ya Bu? Tanya Hidayat penasaran. Ada, tapi biasanya digunakan untuk usaha, jawab Bi Laksmi. Oh macam-macam ya cara agar cepat kaya, kekeh Hidayat. Iya, tapi kalau untuk orang malas ya cocoknya emang memelihara tuyul, jelas Bi Laksmi. Dan saat mendengar penuturan beliau, Hidayat seakan tersentil. Kalau tuyul mah gak usah kerja,
cuman beri tumbal aja, tiba-tiba jadi kaya deh. Lanjut Bi Laksmi. Hidayat juga tertawa, namun tawanya agak menutup rasa takutnya. Tak mungkin baginya Aki Ajin meminta tumbal, karena perjanjian di awal tanpa menggunakan tumbal. Silahkan dimakan, jangan dipandang saja. Titah Bi Laksmi meminta Hidayat untuk mencicipi menu hidangan yang tertata rapi di atas meja. Oh iya Bi, apa setiap harinya selalu memasak sebanyak ini Bi? Tanya Hidayat memastikan. Iya, karena yang tinggal di sini orangnya banyak, jawab Bi Laksmi terkekeh. Hah? Masa iya Bi? Ada siapa aja Bi? Sejak awal saya tak pernah melihat siapapun selain sampean dan Ki Ajin. Tanya Hidayat serius dengan tatapan mata penuh tanya. Sudah, tak perlu tahu, karena itu bukan masalah kalian. Jelas Bi Laksmi menolak memberitahu. 1 jam lebih sudah, Sarah tak kunjung keluar kamar. Bahkan beberapa kali Hidayat tampak menguap karena ngantuk. Hidayat memutuskan untuk menunggu di ruang tamu, duduk di sofa dengan mata yang terus ia usahakan untuk tetap melek. Rumah besar dengan tangga melingkar menuju lantai atas. Entah ruangan apa saja yang ada di atas. Terlihat kamar-kamar yang memiliki pintu dan tertutup rapat. Hidayat membenarkan perkataan Bi Laksmi jika di rumah ini banyak penghuninya. Bisa dilihat dari jumlah kamar yang ada. Jarum jam terus berputar dan akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Seperti biasa nampak Sarah dengan wajah yang lebih fresh serta rambut panjangnya yang terurai basah. Sudah beberapa kali Hidayat memperhatikan istrinya itu. Ketika habis melayani dukun, wajah Sarah seakan jauh lebih bersinar dan juga segar. Sudah Dek? Tanya Hidayat. Sarah menganggukkan kepalanya dan berjalan lebih dulu. Mereka berdua hanya diantar oleh Bi Laksmi dan setelahnya pintu langsung ditutup. Sekarang Hidayat lebih banyak diam dan sesekali melirik Sarah melalui kaca spion yang sedang senyum-senyum sendiri. Dek, bahagia banget kayaknya. Jangan sampai membuat abang cemburu dong, ucap Hidayat dan langsung dibalas oleh Sarah dengan sebuah tepukan di pundaknya. Sarah hanya menanggapinya dengan tertawa. Sengaja ia menampakkan wajah demikian agar membalas Hidayat yang juga bermain-main dengan perempuan lain. Dek, gimana tadi saat di kamar? Tanya Hidayat penasaran. Gak usah tahu bang, nanti kita malah berantem, ketus Sarah. Cuma nanya Dek, jujur aja abang gak bisa bayangin jika kamu bercinta dengan Aki Ajin. Sulit dipercaya, ucap Hidayat terus melaju. Sama, aku juga tidak bisa membayangkan jika kamu sering tidur dengan wanita panggilan, jawab Sarah tak kalah sengit. Hah? Maksud kamu apa Dek? Lalu Sarah tersenyum sinis. Ia sudah lama sebenarnya memendam amarah, namun ia terlalu takut dan memilih diam. Awalnya ia juga tidak percaya jika Hidayat mencari kesenangan di luar sana, sedangkan istrinya diserahkan kepada dukun. Hanya dengan banyak uang maka kehidupan bisa langsung berubah 180 derajat. Sudahlah bang, aku juga sudah tahu semuanya sejak lama, tapi aku itu cuma diam, jawab Sarah cuek. Oh, baguslah. Jadi kita tidak perlu mencemburui satu sama lain lagi, ucap Hidayat mampu membuat hati Sarah melongos. Di perjalanan mereka saling diam, namun berbeda dengan Sarah. Ia menangis dalam diam menahan isaknya dan membuat dadanya seakan sakit. Suaminya sudah benar-benar keterlaluan, memaksanya dalam membantu memelihara tuyul, lalu diminta memberikan upah untuk peliharaan sang suami. Lalu ia juga mengorbankan untuk melayani dukun, dan setelah semuanya ia sanggup ternyata suaminya malah bermain dengan perempuan lain. Ia sudah capek menuruti kemauan sang suami. Mungkin ia akan berubah nantinya dengan perlahan, namun tidak untuk saat ini. Tapi niat itu sudah ada sejak lama. Ia sudah terlalu jatuh dan ingin kembali ke kehidupan semula. Singkat cerita. Dek, bangun. Cepet Gih buatkan susu, udah hampir masuk subuh soalnya. Titah Hidayat sembari menggoyangkan tubuh Sarah yang seakan remuk karena habis melayani sang dukun habis-habisan. Sarah bangkit dari tempat tidur dan ke dapur membuat susu formula. Namun tiba-tiba Abdu malah mengejutkan Sarah dan membuat susu yang ia buat jatuh di lantai bersamaan dengan botol dotnya. Ah! Pekik Sarah terkejut.
Ibu, ngapain? Dan ini untuk siapa? Tanya Abdu keheranan sambil memungut botol dotnya. Memperhatikan dengan seksama bahwa itu susu formula, bahkan kotak susunya pun masih berada di atas meja. Sarah tak dapat menjawabnya. Ia kehabisan kata-kata karena tertangkap basah. Namun di saat bersamaan, Hidayat datang dengan tatapan nyalang dan murka kepada Sarah yang bisa teledor begitu saja. Susu buat siapa itu, Bu? Tanya Abdul lagi. Bukan untuk siapa-siapa, sebaiknya kau cepat kembali ke kamar, sahut Hidayat dari arah belakang. Kalau bukan buat siapa-siapa, tapi kenapa ibu membuatnya subuh-subuh begini? Tanya Abdu dengan rasa penasaran yang tinggi. Sudah Abdu, kau tidak perlu tahu. Sekarang juga Bapak perintahkan kamu untuk kembali ke kamar. Titah Hidayat dengan nada garang. Bang, jangan keras-keras sama anak, tegur Sarah. Diam kau Sarah, sentak Hidayat. Cepat masuk kamar, ucap Hidayat menarik kasar tangan Abdu dan mendorong sang anak ke kamar, lalu pintunya ia kunci dari luar. Hidayat kembali ke dapur menemui Sarah dan memberikan pukulan yang tak terduga. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Sarah. Lain kali jangan ceroboh. Aku juga tidak tahu bang, jika Abdu berada di belakangku. Isak Sarah membela diri. Aku tidak mau menerima alasan apapun. Cepat buatkan lagi, ucap Hidayat mendengus kesal. Lalu Sarah membuat ulang susu tersebut dan segera ke kamar untuk menunggu kedatangan peliharaan suaminya. Seperti biasanya, pakaian atas sudah dia lepas lebih dulu agar memudahkan Petu menikmati buah dadanya. Lirih Sarah menahan sakit jika area sensitifnya dipermainkan oleh Petu yang sangat girang melihat Sarah terus mendesah. Tawa cekikikan Petu menandakan ia sangat bahagia dengan permainan buah dada Sarah. Sedangkan susu di dalam dot terus diisap dengan suara khasnya yang sangat menikmati menyedot setiap tetesnya. Dek, abang minta maaf ya untuk kejadian tadi subuh, ucap Hidayat semanis mungkin. Iya bang, jawab Sarah singkat. Kamu masih marah ya dek? Sarah menggelengkan kepalanya. Lain kali jangan keras sama Abdu, itu lebih menyakitkan dari sebuah tamparan bagiku, jelas Sarah. Hidayat menyesali perbuatannya. Hingga saat ini Abdu masih tidak mau keluar kamar, bahkan bersekolah pun ia tidak mau. Iya abang janji, ucap Hidayat tulus. Lalu Hidayat meminta maaf sembari memijat kaki Sarah yang sedang selonjoran di atas ranjang. Namun pandangan Sarah fokus pada telinga sang suami. Bukan sebuah luka basah, koreng ataupun darah, melainkan telinga yang ditumbuhi bulu-bulu. Bang, kata Sarah. Iya deh, ada apa? Telingamu kenapa bisa begitu? Lalu Hidayat menghentikan kegiatannya. Ia memegangi telinganya dan menganggukkan kepalanya kepada Sarah. Ini emang yang harus aku terima dek. Tidak masalah sih kalau begini, masih bulu tipis. Kata Hidayat tertawa kecil. Kenapa bisa begitu bang? Apa abang udah tahu semuanya? Tanya Sarah. Iya, gatal-gatal waktu lalu bukan karena alergi, melainkan tanda-tanda hendak tumbuh bulu. Itu yang dijelaskan oleh Aki Ajin, jelas Hidayat memegangi telinganya. Sudah lama abang mengetahui tanda begitu akan tumbuh? Tidak tahu dek, karena di awal Aki Ajin memang tidak pernah menjelaskan, dan baru kemarin malam beliau memberitahu dengan detailnya. Keluh Hidayat sembari mengembuskan nafasnya lewat mulut. Oh gitu bang, apa gatalnya masih? Tidak lagi, jawab Hidayat menggelengkan kepalanya. Lalu Sarah terus memperhatikan telinga suaminya. Bulu halus dan tidak tebal persis bulu monyet. Beruntung hanya telinga saja yang memiliki tanda tersebut. Salah satu tanda orang yang memelihara tuyul dengan syarat tertentu. Sudah dek, jangan terlalu dilihatin. Sekarang kamu bantu mikir cara untuk menutupi bulu yang tumbuh ini, kata Hidayat meminta pendapat. Cukur aja bang, lebih mudah dan cepat, jawab Sarah memberikan saran. Iya ya dek, dari tadi abang pusing memikirkan hal itu, jawab Hidayat tersenyum. Perbincangan mereka saat di kamar hanya seputar masalah anak-anak dan menyusun rencana untuk masa depan.
Masalah dengan Abdu, Hidayat dan Sarah membelikan makanan kesukaannya dan juga membelikan sebuah game. Hidayat meminta maaf kepada anaknya, namun Hidayat tetap tidak ingin memberitahu tentang susu tersebut. Ia malah mewanti-wanti Abdu untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Singkat cerita, hari terus berjalan. Hidayat sudah jarang untuk pergi keluar karena sesuatu keadaan yang membuat ia malu dan diperhatikan orang-orang. Setelah dicukur bukannya menghilang, tapi malah tumbuh lagi jauh lebih tebal dengan warna bulu keabuan. Hidayat juga membenarkan bulu yang ada di telinganya sangat persis dengan bulu monyet. "Sialan," ungkap Hidayat memperhatikan telinganya di depan cermin. "Dicukur lagi aja bang," kata Sarah. "Enak kamu nyaranin gitu dek, padahal baru 3 hari yang lalu aku cukur dan udah panjang bahkan lebih tebal," jelas Hidayat kesal. "Hah, bikin malu aja," sambung Hidayat lagi. "Pokoknya kita malam ini harus ke tempat Aki Ajin untuk meminta bantuan beliau," ucap Hidayat. "Bantuan apa lagi bang?" tanya Sarah. "Masalah telinga abang ini dek, siapa tahu beliau ada penawarnya," kata Hidayat. "Nggak usah kesana bang, lebih baik kamu tutupi aja pakai apa gitu agar orang-orang tidak melihatnya," usul Sarah dan langsung disetujui oleh Hidayat. Sedangkan Hidayat masih terpekur di depan cermin. Ia tidak menyangka akan begitu jika memelihara petu. "Bang, hari ini ke pasar tidak? Beras dan yang lain sudah pada habis," kata Sarah. "Iya, nanti abang beli, catat aja kebutuhan yang habis," jawab Hidayat seraya berjalan keluar untuk menenangkan pikirannya dengan cara merokok. Singkat cerita, Hidayat pergi ke pasar membeli kebutuhan. Ia memakai topi agar telinganya sedikit tertutup. "Hidayat," sapa seseorang. Hidayat langsung menoleh ke sumber suara dan ternyata itu adalah Pak RT bersama dengan istrinya yang juga berbelanja. Walau sudah lama tidak bertemu, namun ia masih mengenali satu sama lain. Apalagi Pak RT dulunya juga sering membantu keluarga Hidayat. Pak RT," kata Hidayat merasa kikuk. "Kok kau ada di sini? Bukannya merantau?" tanya beliau heran melihat Hidayat yang sudah lama tidak melihatnya lagi. Lalu Hidayat langsung menyalami kedua tangannya. "Iya pak, lagi jalan-jalan ke sini," jawab Hidayat seenaknya. "Oh gitu, kebetulan ya kita bertemu di sini," kata Pak RT terkekeh. "Pak RT kok bisa ada di sini? Kan jauh jarak dari pasar ke desa," tanya Hidayat. "Rumah anak saya pindah dekat sini, makanya sekalian mampir ke pasar," jawab Pak RT. "Oh iya pak, saya pamit dulu ya, sudah ditunggu Sarah," ucap Hidayat setelah belanjanya diserahkan. Tunggu," panggil Bu RT seketika menghentikan langkahnya. Hidayat menoleh dan bertanya, "Iya Bu RT, ada apa?" "Saya lihat kamu beli susu formula, untuk siapa? Emang punya bayi lagi?" tanya Bu RT menatap tajam ke arah Hidayat. "Masa sih, bener begitu Hidayat?" "Wah selamat ya, perempuan atau laki-laki Hidayat?" tanya Pak RT juga. Hidayat terdiam sejenak dan terkekeh kecil. "Iya pak, laki-laki lagi," jawab Hidayat tersenyum dan kembali berpamitan. Karena jika berlama-lama mengobrol dengan mereka, Hidayat seperti dikuliti hidup-hidup, takut ia keceplosan. Lalu seperginya Hidayat, suami istri itu berbicara ada yang aneh dengan Hidayat. Mereka rasa laki-laki itu tampak sangat berubah dari segi penampilan dan juga bentuk tubuhnya. "Kok ada yang aneh ya dari Hidayat?" ucap Bu RT. "Enggak juga Bu, biasa aja," jawab beliau. "Masa bapak tidak memperhatiin sih? Padahal kulihat bapak tadi terus memperhatikan Hidayat," kata sang istri. "Memang, tapi bapak lihat Hidayat lebih kurusan, tapi pakaiannya bagus dan rapi," terang beliau. "Bukan pakaiannya pak, tapi telinga Hidayat seperti tak lazim. Seingat ibu dulu telinganya itu tidak seperti itu pak," kata Bu RT mengingat ke masa Hidayat yang masih susah. Sebenarnya Pak RT juga melihat dan membenarkan perkataan sang istri bahwa saat dilihat Pak RT
Beliau melihat penampilan Hidayat sangat rapi dan ada juga yang membuat beliau salah fokus, yaitu bentuk telinga Hidayat yang seperti sedikit memanjang. Aneh apabila diperhatikan. Sesampainya Hidayat di rumah lalu menyerahkan barang belanjaan kepada sang istri. "Bang, kok pulang-pulang mukanya ditekuk gitu sih?" tanya Sarah sembari mengambil belanjaan. "Kesel aja tadi bisa-bisanya ketemu Pak RT dan Bu RT," jawab Hidayat. "Pak RT Harto dan Bu Yuma?" "Iya bang," tanya Sarah memastikan. "Iya dek, Pak RT di desa Capuk," kata Hidayat. "Kata Pak RT sih beliau jenguk anaknya yang baru pindah di sekitar pasar," jelas Hidayat. "Mana tadi istrinya Pak RT banyak tanya lagi. Bahkan melihat aku beli susu, terus abang bilang aja kalau kita punya bayi lagi. Tadi abang bingung mau jawab apa," kata Hidayat. "Yah abang, jadi bahan gosip kan nanti di kampung. Abang ini gimana sih?" tutur Sarah. Ia begitu tahu jika istrinya Pak RT juga suka ngumpul-ngumpul dan saling bergosip. Singkat cerita, di tempat yang berbeda Bu RT sibuk menceritakan tentang pertemunya beliau dengan Hidayat. Beliau juga menceritakan keadaan Hidayat yang mempunyai anak lagi. "Seriusan Bu?" tanya Bu Wati. "Iya Bu, kulihat Hidayat itu banyak beli susu formula," jawab Bu RT. Dasar Hidayat, hidup di perantauan bukannya cari uang malah tambah anak lagi," sahut Bu Riri. "Gak boleh gitu Bu, itu sudah rezekinya," timpal Bu Yuni menyenggol lengan Bu Riri. Lalu mereka saling berbincang masih membicarakan seputar tentang Hidayat yang banyak mengalami perubahan. Tapi beliau masih bisa mengingat dengan baik walaupun sudah lama tidak bertemu, bahkan hampir setahun sejak kepindahan keluarga Hidayat untuk merantau. "Kulihat Hidayat itu jauh lebih kurusan dan juga ada yang aneh. Kuperhatikan telinganya memanjang dan ditumbuhi bulu," kata Bu RT dan membuat para ibu-ibu yang lain bertanya-tanya. "Hah? Maksudnya gimana Bu?" tanya ibu-ibu yang lain. "Telinganya aneh padahal dulu tidak seperti itu," kata Bu RT lagi. "Maksudnya Bu RT telinganya memanjang ke atas serta ada ditumbuhi bulu halus," ulang Bu Riri memastikan dan langsung diangguki oleh Bu RT. "Aneh, kok bisa sama ya dengan tetangga sombong samping rumahku itu, telinga memanjang dan ditumbuhi bulu-bulu halus." "Masa sih Bu?" "Iya sama persis seperti yang sampean ceritakan," jawab Bu Riri. Tiba-tiba di saat mereka sedang serius mengobrol, tiba-tiba Bu Sukma datang sambil menyeletuk. "Itu suatu tanda bahwa mereka melakukan pesugihan." Bu Sukma, jangan ngomong sembarangan ya, ntar jadi fitnah," sahut Bu Yuni. "Aku bukan fitnah, tapi itu salah satu yang ku tahu. Aku tua lebih banyak pengalamannya," kata Bu Sukma memayunkan bibirnya. Lalu mereka semua menertawakan Bu Sukma. Perempuan itu tidak bisa dilawan jika sudah berkata-kata. Singkat cerita, hari terus berlalu. Mereka tak banyak interaksi dengan orang-orang sekitar. Bahkan rumah mereka sangat tertutup. Pagar yang sering ditutup dan juga pintu yang jarang dibuka. Sarah sangat jarang keluar rumah. Semua kebutuhan sudah disiapkan oleh suaminya. Ia dilarang untuk terlalu dekat dengan tetangga. Bahkan untuk berbelanja sayur saja Sarah tidak diperbolehkan. Ruang gerak semua dibatasi, sekedar menjemput Abdu dan Yayan saja ia juga dilarang, dan hanya Hidayat yang menjemput anaknya. Sarah tidak diperbolehkan menjemput, karena Hidayat khawatir jika istrinya nanti terlalu banyak omong dan dekat dengan orang sekitar, sehingga membuat kenyamanan Hidayat jadi terganggu. Setelah menjemput anaknya pulang, Hidayat langsung balik ke rumah, membuka pagar dan menutupnya kembali. Kedua anaknya pun juga dilarang bermain di luar rumah. Mereka hanya main ponsel seharian dan menghabiskan waktu di dalam rumah. Padahal Abdu dan Yayan sangat ingin bermain di luar. Teman sekolahnya bahkan beberapa kali mengajak mereka main bersama di sekitar komplek. Namun pada saat meminta izin untuk main tidak diperbolehkan oleh Hidayat. Bahkan mereka berdua malah dimarahin. "Bapak sediakan TV, HP, dan game, malah mau main keluar. Dasar anak tidak tahu bersyukur.
Umpat Hidayat geram ketika Abdu dan Yayan hendak keluar secara diam-diam. "Pak, cuman kali ini aja. Kasihan teman-teman kami nunggu di luar," ucap Abdu kekeh ingin menemui temannya. "Kata bapak jangan. Ingat, kalian berdua harus bakti kepada bapak dan menuruti apa kata bapak. Jika kalian tidak mau hidup susah lagi," kata Hidayat dengan mata yang memerah. Seketika Abdu dan Yayan menangis bersamaan. Mereka berdua menutup pintu kamar dan langsung berpelukan untuk menguatkan. Hidayat sangat marah sehingga teman-teman sang anak masih berada di luar rumah juga ikut dimarahin. "Hus, pergi kalian semua. Ingat, jangan ngajak main Abdu dan Yayan lagi," kata Hidayat mengusir teman-temannya sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Sarah hanya diam saja. Ia tak berani membela anaknya. Jika suaminya sedang marah, maka bila dilawan akan keluar sumpah serapah dari mulutnya. 3 bulan kemudian, Hidayat semakin mengurung diri. Ia malu untuk kemana-mana karena akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian orang-orang. Tatapan mereka semua mengarah ke telinga Hidayat, berbulu dan tampak aneh, berbeda dengan bentuk telinga pada umumnya. Sarah dan anak-anaknya pun juga terus ditekan untuk tidak keluar rumah. Baru selangkah saja Sarah menginjakkan kaki di luar pagar, maka Hidayat akan menariknya ke dalam serta ucapan kasar yang dilontarkan. Ia sekarang lebih sensitif dan mudah marah walaupun hanya hal kecil, dan pelampiasan kemarahannya seringkali kepada Sarah. Hidayat yang berubah menjadi emosi dan semakin menjadi-jadi menampakkan perselingkuhannya. Bahkan suaminya tersebut sudah terang-terangan menemui perempuan panggilan itu untuk menemaninya tidur, yang mampu membuat pusingnya hilang. Seperti yang diketahui, wanita malam hanya ingin uangnya saja. Padahal ia juga takut-takut melayani Hidayat karena melihat bentuk fisiknya. Sarah dan Hidayat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan intim berdua. Hidayat lebih suka mencari kesenangan di luar, sedangkan Sarah diserahkan sepenuhnya kepada Aki Ajin. "Dek, ingat ya malam ini," ucap Hidayat mengingatkan Sarah untuk melayani dukun itu. "Aku gak mau bang, sudah capek aku diperbudak," tolak Sarah. "Aku gak mau lagi dipaksa dan harus menuruti perkataanmu. Aku minta kita pisah," kata Sarah dengan berurai air mata. Karena baru kali pertama ia berani meminta kata pisah. Lalu Hidayat terbahak mendengar penuturan Sarah. "Kalau kau pisah denganku, memangnya kau mau hidup jadi gembel lagi?" ucap Hidayat mencengkram tangan Sarah. "Aku tidak peduli, aku mau kita pisah. Aku sudah capek, lelah batin," kata Sarah dengan bahu yang tergunjang. "Tidak, aku tidak akan pernah menceraikan kau. Sekarang juga kita harus pergi ke rumah Aki Ajin. Turuti semua perintahku. Jika kau berani kabur, anak-anak akan jadi taruhannya," ancam Hidayat. "Kau tidak akan mau kan jika anakmu aku jadikan tumbal?" bisik Hidayat dan Sarah kembali melemah. Hidayat menarik paksa tangan istrinya untuk pergi ke tempat Aki Ajin untuk mempersembahkan istrinya agar melayani sang dukun. Sarah tidak bisa berbuat apapun, kabur pun ia juga takut. Karena Abdu dan Yayan juga ditekan oleh Hidayat, bahkan mereka juga diancam. Malam itu dengan terpaksa ia kembali melayani dukun itu. Di dalam hatinya yang paling dalam, ia sangat menyesal. Bahkan sentuhan dari dukun itu tidak nikmat seperti biasanya. Ia bahkan lebih jijik. "Kenapa kau takut-takut? Bukannya kau sangat bersemangat sayang?" bisik Aki Ajin membuat Sarah merinding. "Nikmatilah seperti biasanya. Akan aku buat kau melayang-layang," lanjut beliau kembali menyentuh Sarah penuh nafsu. Sarah pasrah dan tidak bisa menolak sentuhan maut sang dukun. Namun ia berniat setelah ini akan membawa kedua anaknya pergi dari suami dan seorang bapak yang biadab. Setelah melayani dukun itu, Sarah kembali pulang dengan air mata yang berderai. Ia masuk ke dalam kamar kedua anaknya. Terlihat wajah-wajah polos mereka yang tidak tahu menahu masalahnya juga ikut menanggung semuanya. Uang yang tidak halal membuat Yayan sering sakit-sakitan. Padahal sebelum hidup mereka berubah, Yayan lebih sering kelaparan dan juga kotor-kotoran, namun sangat jarang sakit. Begitu pula dengan Abdu yang nampak bodoh dalam suatu pelajaran di sekolah. Padahal ia dulu pintar.
dengan masalah pelajaran dan jika belajar lekas tanggap. Sarah melihat kedua putranya, dampak yang ditimbulkan sangat fatal, bahkan hanya dirinya yang mengalami perubahan, namun juga anak-anaknya yang berubah drastis. Singkat cerita, "Dek, bangun, sudah hampir subuh," ucap Hidayat membangunkan Sarah yang tidak sengaja tertidur di kamar Yayan. "Ngapain tidur di sini? Cepat keluar." Sarah menurut saja dan langsung ke dapur membuatkan susu, lalu setelahnya kembali melayani peliharaan suaminya. Selesai dengan rutinitas memberikan upah pada si Petu, di saat sang suami tengah sibuk menghitung pendapatan, Sarah memilih mandi membersihkan tubuhnya. Azan subuh sudah terdengar dari masjid-masjid terdekat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Sarah kembali menunaikan kewajibannya yang sudah lama ia tinggalkan. 2 rakaat di waktu subuh mampu membuat Sarah lebih tenang. Ia menangis dalam diam, menumpahkan rasa penyesalannya. Ia meminta ampun kepada Tuhan yang sempat ia lupakan. Diam-diam Sarah menyelesaikan sholatnya di dalam kamar Yayan yang sengaja ia kunci dari dalam. Beruntung ia membawa mukena waktu lalu. Mukena lusuh dengan warna pudar dan di beberapa bagian ada tambalan. Ia berniat untuk saat ini tak ingin lagi meninggalkan sholatnya. Ia sudah yakin untuk bertaubat. 1 minggu kemudian, sampai saat ini ia tak pernah lagi meninggalkan kewajiban 5 waktunya. Secara diam-diam ia juga sering mengaji melalui ponsel. Satu persatu amalan yang ia tinggalkan kini ia kerjakan kembali. Sholat fardu, mengaji, dan juga sholat sunnah. Abdu dan Yayan juga diminta Sarah agar kembali sholat, walaupun hanya sholat di rumah. Karena jika mereka ke musola, maka itu pasti akan dilarang oleh Hidayat. "Tapi kata bapak kita gak perlu sholat lagi, Bu," ucap Abdu takut. "Boleh, asalkan dengan cara diam-diam, jangan sampai bapak tahu," jelas Sarah. "Dan kalian berdua harus hati-hati, jangan sampai ketahuan bapak, nanti kena marah," lanjut Sarah mewanti-wanti keduanya. Bukan hanya kena marah, melainkan Sarah takut jika Hidayat kalap dan menghajar kedua anaknya. "Baik, Bu," jawab Abdu dan Yayan bersamaan sembari memeluk Sarah. Mereka kompak melaksanakan secara diam-diam, dan jika Hidayat pergi keluar rumah, maka kesempatan untuk mereka mengaji bersama, seperti yang sudah lama mereka tinggalkan kegiatan tersebut. Hidayat tak tahu menahu, tiba-tiba saja ia seakan mengalami perubahan. Peliharaannya seringkali tak membawa pulang penghasilan, kalau ada pun tidak seberapa banyak seperti biasanya. Padahal tak ada masalah, seperti biasanya Petu mendapat upah dan juga dibelikan mainan. Pergerakan Petu seakan melambat dan melemah. Hidayat keheranan, bisa dikatakan Petu kurang isi daya. Hidayat mengingat-ingat kesalahan dalam memelihara Petu, namun ia yakin bahwa tidak ada yang salah ia kerjakan. Bahkan Sarah tetap melayani peliharaannya, membuatkan susu, memangku Petu, dan membuat Petu senang. "Dek, kenapa ya Petu gak bawa uang banyak? Dan sudah 2 malam ini tak bawa uang sama sekali," hujar Hidayat. "Mungkin uang orang juga tidak banyak, Bang," jawab Sarah terkekeh. "Emang bisa gitu ya?" kata Hidayat juga ikut tertawa. Namun Sarah juga keheranan atas keluhan sang suami. Mereka berdua duduk di depan televisi, namun pikiran mereka melayang-layang, sibuk dengan pemikiran masing-masing. Entah kenapa hati Sarah tiba-tiba bergeletik jika lemahnya Petu, karena ia dan anak-anak sudah melaksanakan sholat. Lalu Sarah mengingat jika waktu lalu Hidayat meminta Sarah untuk melarang sholat, dan ia pun juga dengan riangnya meninggalkan kegiatan tersebut. Bahkan jika diingat-ingat Sarah, kedua anaknya pun juga ikut tidak sholat entah sejak kapan. Mendengar penuturan sang suami, kini membuat Sarah kian bersemangat untuk menjauhkan Petu dari kehidupan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Kebiasaan Sarah masih melayani Petu, karena ia masih belum berani untuk melawan Hidayat. Ancaman Hidayat tak main-main, dan bisa jadi Hidayat nekat menumbalkan anak-anak hanya karena ia tak mau menuruti kemauan suaminya. Untuk sekarang Sarah masih berada di bawah tekanan Hidayat. Ia masih menjalani semua yang diperintah sang suami.
Namun Sarah terus beribadah dengan kencang agar bisa terlepas dari jeratan suaminya. Untuk saat ini, anak-anak adalah yang utama ia pikirkan. Ia tak mau gegabah. Semua ini ia lakukan diam-diam agar bisa menyelamatkan dirinya dan juga anak-anaknya. "Udah pada sholat duhur belum?" tanya Sarah kepada dua anaknya. "Sudah, Bu. Tadi kami berdua sholat di musola sekolah sebelum pulang," jawab Abdu. "Ya sudah, kita makan dulu yuk. Ibu sudah masak," kata Sarah. Menu di atas meja hanya ada telur dadar dan juga sayuran singkong yang Sarah petik di belakang rumah. Sebisa mungkin ia dan anaknya ingin menghindari uang yang diberikan oleh Hidayat. Tapi jika Hidayat berada di rumah, maka Sarah akan menyiapkan menu hidangan yang enak-enak dan ia juga harus menikmatinya. Beruntung Abdu dan Yayan sangat paham keadaan mereka saat ini. Sebelumnya Sarah menjelaskan dengan yang mudah-mudah dipahami oleh anak-anak. Ia memberitahu jika uang yang didapat dengan hasil yang tidak halal, maka anak-anak pun juga sudah memahami maksud dari sang ibu. Dahulu keluarga mereka sangat enggan untuk memakan uang yang tidak halal tersebut, dan itu ia pertegas kepada kedua anaknya, sehingga mereka tidak berani untuk mencuri. Abdu dan Yayan lebih senang mencari barang rongsokan di tempat sampah dan menjualnya agar mereka bisa jajan. "Apa Bapak jadi maling ya, Bu?" tanya Yayan dengan polosnya. "Tidak perlu tahu, nanti jika waktu yang tepat akan Ibu jelaskan," jawab Sarah memberikan pengertian. "Tapi Bapak bukan begal kan, Bu?" tanya Abdul lagi. "Tidak, Bapak tidak begitu," kata Sarah kemudian. Di saat Hidayat tak ada di rumah, maka kesempatan untuk Sarah ia bisa berlama-lama mengaji dan mengajarkan ilmu tajwid kepada kedua anaknya untuk memperbaiki bacaan. Mereka kompak mengaji menggunakan ponsel masing-masing karena di rumah baru mereka ini tak ada satu biji pun Al-Quran tersedia. "Sebelum tidur jangan lupa ngaji seperti biasa ya. Jangan tinggalkan amalan yang dulu pernah kalian berdua kerjakan, termasuk wudhu dulu sebelum tidur, lalu mengaji. 1 atau 2 baris yang penting ada," ucap Sarah akhir kegiatan mereka. "Baik, Bu. Bu, jujur Abdu kangen dengan teman-teman di kampung, sholat bareng, dan sehabis maghrib ngaji bersama-sama di musola," ungkap Abdu bersedih. "Sama, Bu, Yayan juga kangen masa-masa itu," sahut Yayan. "Nanti kita berkunjung ke sana sekaligus menjenguk rumah kita yang dulu," ucap Sarah tersenyum. "Baik, Bu. Aku udah pengen bebas. Bukan seperti kehidupan yang sekarang, kami seperti dikurung," ucap Abdu. "Nanti ya, sabar. Jika sudah waktunya, Ibu akan mengajak kalian berdua pulang ke sana. Tapi sekarang nanti saja dulu sekedar seperti ini," jawab Sarah menyemangati kedua anaknya. Singkat cerita, dari siang hingga isya Hidayat baru pulang. Sarah bertanya-tanya pergi kemana sang suami, tapi terlihat dari raut wajah Hidayat tampak seperti sangat gembira. "Habis dari mana, Bang? Pergi dari siang dan sekarang baru pulang." "Habis ketemu temen, Dek. Santai aja, gak perlu marah-marah," jawab Hidayat terkekeh. "Tapi lama banget, Bang. Masa ketemu teman segitunya?" kata Sarah mencoba sedikit memainkan perannya. Padahal mau kemanapun suaminya bodoh amat. Bahkan ia bersyukur jika Hidayat tak ada di rumah. "Tenang aja, Dek. Aku cuman sekedar senang-senang aja. Nggak bakalan menduakan kamu kok," ucap Hidayat sentuh dagu Sarah. Sarah terdiam mendengarkan penuturan sang suami. Hidayat semakin semena-mena karena memiliki banyak uang. Dan yang Sarah tahu, Hidayat sering gonta-ganti pasangan dan itu sangat membuat Sarah sangat semakin jijik. "Udah ya, jangan ngajak ribut. Abang capek pengen langsung tidur," ucap Hidayat langsung merebahkan tubuhnya di kasur. "Iya Bang, maaf," ucap Sarah juga ikut merebahkan tubuhnya di samping Hidayat. Baru sebentar ikut berbaring, tiba-tiba Sarah mencium aroma tak sedap dari tubuh sang suami hingga membuat ia mual dan segera bangkit. "Bau apaan ini?" gumam Sarah. Sarah mencium aroma busuk di tubuh suaminya. Bukannya mandi, tapi Hidayat langsung tertidur pulas. Ia memperhatikan tubuh suaminya, bau keringat bercampur aroma busuk.
Sarah juga memperhatikan telinga Hidayat masih tak berubah. Bahkan bulu keabuan itu semakin tumbuh lebat. Sarah memilih tidur di kamar Yayan, dan dalam kamar sang anak ia lebih tenang dan damai. Kamar yang terletak dekat dengan dapur itu menjadi kamar khusus untuk sholat dan mengaji. "Dek, bangun, udah hampir subuh," ucap Hidayat membangunkan Sarah. "Kok bisa tidur di kamar Yayan?" tanya Hidayat lagi. "Tadi malam abang tidurnya gelisah gitu, bahkan aku kena tendang kamu bang. Untung nggak jatuh, makanya aku pindah kamar," jawab Sarah berbohong. "Oh gitu ya rupanya," kata Hidayat tertawa mendengar Sarah. Lalu Sarah membuat susu dan masuk ke dalam kamar, membuka pakaian atas dan duduk di atas ranjang. Lalu Hidayat memilih menunggu di ruang tamu sambil sesekali mengintip keadaan di luar yang masih gelap. Dari seberang jalan ia melihat peliharaannya datang. Tubuh kerdil, kepala botak, warna kulit keabu-abuan dan tubuhnya transparan. Hidayat tersenyum melihat peliharaannya datang, namun seketika senyumnya pudar kala peliharaan datang dengan tangan kosong, tanpa membawa buntelan uang. Hidayat seketika dibuat melongo, tapi peliharaannya itu masih bisa cekikikan. "Mana uang penghasilannya?" Makhluk peliharaannya itu menggelengkan kepalanya, dan saat itu juga Hidayat melarang Petu untuk meminta upahnya. Sekarang lebih parah lagi setelah sebelum-sebelumnya Petu membawa pulang uang walaupun hanya sedikit. Singkat cerita, di malam berikutnya juga terjadi hal yang sama, dan lagi-lagi Petu dilarang meminta upahnya. Sarah bisa bernapas lega. Sudah 2 malam ia tak melayani Petu karena Hidayat murka dan meminta Petu untuk pergi. Hari terus berjalan hingga 1 minggu kemudian. Bahkan makhluk peliharaannya itu lagi-lagi tak membawa penghasilan. Hidayat sudah cukup sabar dan akhirnya ia sangat frustasi. 1 minggu penuh Petu tak membawakan uang sepeser pun. Lalu Hidayat mengeluarkan sumpah serapahnya, dan yang menjadi bahan pelampiasannya adalah Sarah yang dipukuli habis-habisan. Dibagi buta, Sarah menjadi bahan amukan dan disaksikan oleh kedua anaknya yang ikut menangis melihat sang ibu dipukuli. "Pak, udah," pekik Abdu dan Yayan saling memeluk ibunya. Sarah balas memeluk kedua anaknya, mereka menangis bersamaan. Lalu Hidayat mendengus kasar ketika melihat 2 anaknya mencoba melindungi ibunya. Lalu Hidayat mondar-mandir di dalam kamar seorang diri. Ia memikirkan kesalahan apa yang ia perbuat hingga membuat peliharaannya semakin melemah. Padahal baru beberapa waktu lalu Sarah melayani dukun itu, dan setiap harinya Petu juga selalu mendapatkan upah yang ia mau. Lalu apa salahnya? Hidayat bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Bahkan sejak subuh tadi Petu tak ada datang lagi. Ini menandakan bahwa pesugihannya sudah ruah. Oh iya, ruah di sini adalah bahasa yang artinya tidak berfungsi lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sejak hari itu, Hidayat memarahi Petu dan mengusirnya. Peliharaannya itu tidak ada datang lagi. Uang simpanan pun sudah mulai berkurang dan hampir habis karena Hidayat hambur-hamburkan untuk menyenangkan dirinya bersama perempuan bayarannya. 2 minggu lebih Hidayat uring-uringan. Ia lebih senang menghabiskan waktu di luar bersama perempuan lain. Untung saat ini Hidayat masih bisa bersikap tenang karena ia akan kembali menemui Aki Ajin untuk kembali meminta Petu. Tak pulangnya Petu itu membuat Sarah semakin senang. Bahkan ia terus mengencangkan amalan dan sholatnya. Kedua anaknya pun juga sangat taat kepada Sarah. Mereka juga mengerjakan hal-hal yang sama jika Hidayat tak ada di rumah. Namun jika keluar rumah mereka masih takut, tapi setidaknya mereka bisa leluasa mengerjakan kegiatan yang mampu membuat resah, gelisah, ketakutan, bisa damai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di saat mereka sedang asik mengaji, tiba-tiba terdengar deru motor Hidayat yang datang. Seketika saat itu juga Sarah dan kedua anaknya langsung menghentikan kegiatannya dan bergegas ia membukakan pintu untuk suaminya sebelum Hidayat berteriak. "Bang, dari mana aja sih?" tanya Sarah dengan rasa khawatir yang dibuat-buat. "Gak perlu tahu, cepat kau siap-siap, kita pergi sekarang juga," titah Hidayat. "Memangnya mau kemana bang?" tanya Sarah penasaran. "Kita ke tempat Aki Ajin untuk meminta peliharaan lagi," jawab Hidayat duduk di sofa ruang tamu. "Aku kira abang sudah ada ke sana,"
kata Sarah. Belum ada, karena abang sibuk di luar, jawab Hidayat, dan Sarah bisa menebaknya jika sibuknya sang suami hanya dengan perempuan lain. Cepat siap-siap, jangan kelamaan, ntar kemalaman banget, titah Hidayat. Sarah ragu untuk ikut. Ia harus mencari cara untuk membatalkan rencana sang suami, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Aku gak bisa pergi bang, aku gak enak badan dari tadi mual-mual terus. Kamu aja pergi sendiri bang, lanjut Sarah. Tapi jika kamu gak mau pergi sendiri, urungkan saja dulu, kan masih ada waktu, ucap Sarah lagi. Jangan ditunda-tunda dek, ini termasuk darurat. Jika tak ada peliharaan, maka kita tak ada penghasilan, uang kita sudah menipis, jelas Hidayat. Iya, padahal aku ingin ikut bang, tapi badanku lagi tidak fit, ucap Sarah terus mengulur waktu. Ya sudahlah, abang pergi sendiri aja, ucap Hidayat langsung pergi. Sarah bernafas lega, akhirnya ia tak perlu ikut untuk menemui dukun tersebut. Namun tetap tak bisa menghentikan suaminya untuk pergi ke tempat jahanam itu. Lalu Hidayat pergi ke kediaman Aki Ajin mengendarai sepeda motornya. Ia sadar terlalu bersenang-senang dengan perempuan di luar sana, sehingga lupa untuk membeli barang-barang yang berharga menjadikan sebuah tabungan. Hidayat melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sesekali ia mengumpat kesal terhadap dirinya yang tak pandai menabung. Sesampainya di rumah Aki Ajin, Hidayat memarkirkan kendaraannya dan mengetuk pintu. Sebetulnya malam itu bukan jadwalnya dia bertamu, namun karena sesuatu hal maka ia memutuskan harus menemui Aki Ajin. Permisi Bi, Aki Ajinnya apa masih bisa ditemui? Tanya Hidayat langsung. Bisa, silakan masuk, jawab Bilaksmi meminta Hidayat untuk menunggu di tempat biasa. Terlihat Bilaksmi tengah celingak-celinguk mencari keberadaan istri Hidayat. Istrinya gak ikut? Tanya Bilaksmi. Tidak Bi, karena dadakan dan ia sedang tidak enak badan di rumah, jawab Hidayat saraya duduk di sofa ruang tamu. Oh ya sudah, tunggu sebentar ya, saya panggilkan beliau dulu, kata Bilaksmi meninggalkan Hidayat sendirian. Hampir 15 menit Hidayat menunggu, namun Aki Ajin tak kunjung keluar juga. Padahal Bilaksmi sudah memberitahu jika Aki Ajin sedang tidak ngapa-ngapain. Hidayat masih menunggu, hingga tak sadar tiba-tiba Aki Ajin sudah ada di depannya. Lelaki tua itu memperhatikan Hidayat dari atas sampai bawah dan tersenyum miring. Ki, mohon maaf mengganggu malam-malam saya kesini. Iya, tidak apa-apa, duduklah dulu dan bicara baik-baik, potong Aki Ajin. Hidayat tersenyum dan kembali duduk saling berhadapan. Ia menceritakan semuanya kepada dukun yang memberi pesugihan makhluk gaib itu. Dari yang awalnya Petu menghasilkan uang berkurang sampai berhari-hari tak membawa uang sepeser pun. Bahkan hingga saat ini Petu tak kunjung datang lagi ke rumahnya. Itu gimana ya Ki maksudnya? Tanya Hidayat tak sabar. Peliharaanmu pulang ke sini dengan sendirinya karena di rumahmu ia kepanasan. Mungkin ada yang mengerjakan hal-hal keagamaan, tutur Aki Ajin. Tapi setahu saya istri dan anak saya sudah tidak melakukan kegiatan itu lagi Ki, dan sudah lama juga mereka meninggalkannya, ucap Hidayat. Mungkin kau tidak mengetahuinya karena mereka mengerjakannya secara diam-diam, jelas Aki Ajin. Hidayat memanas mendengar penuturan Aki Ajin. Ternyata tanpa sepengetahuannya istrinya menjauhi Petu, padahal Petu pembawa rezeki bagi keluarga mereka. Apa saya boleh mengambil peliharaan lagi Ki? Boleh, asalkan di rumahmu itu sudah kembali nyaman, kata Aki Ajin. Setelah banyak pertanyaan yang dilontarkan Hidayat, akhirnya ia pamit pulang tanpa membawa peliharaan. Ia dipinta Aki Ajin untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan di rumahnya. Hidayat yakin pasti istrinya yang sudah berani melakukan sholat di rumah. Padahal ia sudah diberitahu jika melakukan sholat bisa mengakibatkan Petu lemah. Apa Sarah sengaja ya? Batin Hidayat. Lalu Hidayat melajukan motornya dan sesekali umpatan kasar keluar dari mulutnya. Tak lain Sarah yang membuat ia sangat marah. Sumpah serapah terus ia ucapkan kepada istrinya. Ia tak terima jika Sarah diam-diam mengusir Petu. Dada Hidayat berdetak lebih cepat.
Kemarahannya sudah diubun-ubun, emosinya meluap-luap, dan segera ia sampai ke rumah untuk menghajar Sarah. "Apa maksudnya kau berbuat begitu, Sarah?" gumam Hidayat terus melajukan motornya dengan kecepatan tinggi tanpa peduli keadaan sekitar. Laju motor Hidayat tiba-tiba pelan karena di depannya ada sebuah mobil truk dengan bawaan barang mengangkut batu gunung. Hidayat mengambil ancang-ancang untuk menyalip mobil di depannya. Ia kembali melajukan motornya dan menyalip dengan laju. Namun tiba-tiba, brak! Kejadian tanpa diduga. Hidayat tertabrak dengan mobil sedan hitam yang juga berlawanan arah di saat tikungan. Hidayat terpental, motornya hancur. Beruntung tubuhnya tidak disambut oleh sebuah truk yang ia salip. Seketika Hidayat dibawa ke rumah sakit. Beruntung ia masih bisa diselamatkan dengan keadaan bagian kaki dan tangan yang patah. Sarah menyusul suaminya ke rumah sakit. Betapa ia terkejut jika ada salah satu orang yang memberitahu jika suaminya mengalami kecelakaan. Sarah membawa kedua anaknya untuk ikut serta. Mereka tak menyangka jika akan terjadi begini keadaan yang menimpa keluarganya. Terlalu panik, lantas Sarah teringat jika ia sedang menyalakan api dan menggoreng ikan, dan ia melupakan jika kompor belum dimatikan. Setelah mengangkat ikan, ia langsung keluar menemui seseorang yang memanggilnya. "Astagfirullah, ibu antar kalian pulang aja ya. Udah malam dan bapak kalian juga belum sadar," ucap Sarah membawa kedua anaknya untuk pulang. Harap-harap cemas ia untuk pulang dan berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan rumah baru yang dihuni. Mereka masih di jalan menuju pulang menggunakan ojek. Di saat bersamaan mobil pemadam melintas dengan laju karena darurat. Bunyi sirine sangat nyaring dan orang-orang bertanya di mana kejadian kebakaran. Sampai di depan komplek perumahan, ia dan beberapa orang tak diperbolehkan masuk. Sarah gemetaran karena beberapa orang turut mengatakan kata sabar untuk dirinya yang masih mematung. 3 buah rumah habis dilahap jago merah dan api datang berasal dari rumah keluarga Hidayat dan Sarah. Singkat cerita, "Jadi kita kembali ke rumah kita di desa ya?" tanya Yayan. "Iya nak, kita hidup dari awal lagi," jawab Sarah. Yayan dan Abdu teramat senang. Akhirnya mereka bisa kembali ke rumah lama mereka. Rumah penuh kehangatan, kekeluargaan, dan penuh tawa. "Hari ini kamu boleh pulang bang," ucap Sarah. Lalu Hidayat berdecih ke arah Sarah. Ia tak menganggapi ucapan istrinya itu. Ia sangat marah kepada Sarah, bahkan marah besar saat dirinya hancur. Rumah dan barang lainnya tak bisa diselamatkan. Sudah jatuh malah tertimpa tangga. Itu yang dapat dikatakan untuk Hidayat saat ini. Lalu mereka pulang tidak membawa apapun. Rumah Rayat itu sudah Sarah bersihkan dengan kedua anaknya, lebih nyaman dan tenang. Rumor tentang Sarah yang memiliki bayi lagi sudah Sarah jelaskan bahwa bayinya meninggal, dan orang-orang ikut bersedih mendengarkan cerita Sarah. Beberapa warga berdatangan ke rumah Sarah untuk menjenguk Hidayat. Kabar Hidayat mengalami kecelakaan sudah mereka ketahui, namun tentang rumah mereka yang kebakaran tak ada yang tahu. "Habis kecelakaan di mana suamimu, Sarah?" tanya Bu Riri. "Tabrakan Bu," jawab Sarah singkat. "Untung kemati ya," celetuk Bu Riri lagi dan langsung mendapat cubitan di pinggang Bu Riri. "Jangan ngomong gitu," bisik Bu Yuni. Singkat cerita, Sarah memilih bantu-bantu di kediaman Pak Yasin. Kebetulan beliau baru membuka usaha khusus jual beli beras. Menakar dan menampai beras itu yang dilakukannya. Sedangkan Abdu dan Yayan kembali bersekolah dengan baju bekas. Beruntung tas dan sepatu yang pernah dibelikan Hidayat masih sangat bagus. Sedangkan Hidayat masih tidak terima dengan takdir. Ia sudah bisa berjalan lagi sedikit demi sedikit, namun memilih tidak bekerja. Ia masih marah. Kerap kali ia berteriak seorang diri dan meninju dinding menjadi pelampiasannya. Tentang Hidayat yang masih tak terima kenyataan, itu hanyalah masalah waktu. Sarah dan anak-anak terus memberikan semangat pada Hidayat untuk kembali bangkit agar bisa bekerja. Sarah memberikan makan untuk Hidayat, lauk yang dibawanya pulang dari rumah Pak Yani. "Makan bang, habis ini minum obat," ucap Sarah dan diterima oleh Hidayat dengan terpaksa.
Lalu Sarah terus bersabar dan terus membimbing suaminya agar tidak berniat melakukan pesugihan lagi. Ia yakin jika suaminya akan berubah bila waktunya telah tiba. Keadaan sudah seperti semula, hidup susah, makanan seadanya, pakaian pun hanya pakaian lama. Bahkan motor butut sangat bermanfaat untuk saat ini. Beruntung motor butut kemarin tidak mereka buang dan dijual, ternyata bermanfaat di kemudian hari. Sarah sadar kekayaan yang instan bisa mengakibatkan kebangkrutan dengan cara instan juga. Di tempat yang berbeda, Rahma begitu khawatir jika suaminya juga dicurigai pemilik pesugihan, karena tanda-tanda yang disebutkan oleh ibu-ibu tadi mengarah kepada suaminya yang bekerja seharian berjualan keliling berdagang jajanan anak-anak. "Bang, tanda yang dimiliki abang sebagian mereka sudah tahu, Bang. Bagaimana ini? Itu tanda memelihara tuyul. Gimana ini, Bang?" kata Rahma. "Kita akan secepatnya pindah, Rahma. Tenang aja," ucap Yunus menenangkan istrinya. "Semua sudah abang rencanakan," lanjutnya lagi. Rahma menyetujui semua yang direncanakan Yunus. Mereka juga akan meninggalkan desa Japuk untuk selamanya. "Rahma, bangun. Udah hampir subuh. Tole akan segera datang. Cepat bangun, susui peliharaan kita sampai puas," ditanya dan langsung disetujui oleh Rahma. Cerita pun tamat.